Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak, ulama terkenal di Mekah, menceritakan kisah ini. Suatu ketika setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka, berapa banyak yang datang tahun ini? Tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000. Jawab malaikat lainnya. Berapa banyak ibadah haji yang diterima? Tidak ada satupun. Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. Apa? Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan sepanjang perjalanan, berkelana melintasi padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengarkan cerita kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itulah kehendak Allah. Siapa orang itu? Said bin Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damaskus. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanyai. Apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Said bin Muhafah? Ada, di tepi kota, jawab salah seorang sol sepatu sambil menunjukkan jalannya. Sesampai ulama di sana itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian luluh. Apakah kamu bernama Said bin Muhafah? Tanya ulama itu. Benar, siapa tuan? Aku Abdullah bin Mubarak. Said pun terharu. Bapak adalah ulama terkenal, ada apa Anda mendatangi saya? Sejenak ulama itu kebingungan. Dari mana ia memulai pertanyaannya? Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. Saya ingin tahu adakah sesuatu yang telah Anda buat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur. Wah, aku sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Said bin Muhafah bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku datang karena panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu. Tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengarnya, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini, saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji, tapi kamu batal berangkat haji. Benar. Apa yang terjadi? Istri saya hamil dan sering ngidam. Waktunya aku akan berangkat, saat itu dia ngidam berat. Suamiku, kamu mencium bau masakan yang nikmat ini? Ya sayang, cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Tolong sedikit saja untukku. Ustadz, saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya katakan padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya kembali mengucapkan kata-kata saya. Akhirnya dengan perlahan ia berkata, "Tidak boleh tuan, dijual berapapun saya akan beli. Makanan itu tidak dijual tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya bertanya kenapa.
Sambil menangis, janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami belum makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat ada hewan mati, lalu kami mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal karena andai kami tak makan, kami akan mati kelaparan. Namun bagi tuan daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis, lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku, dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu. Uang yang tujuannya untuk berangkat haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar Anda tidak kelaparan lagi. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku." Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Buat yang akan naik haji atau yang sudah berhaji, ingatlah haji mabrur adalah sebagai tujuan, bukan hanya menyandang gelar haji atau hajah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.